Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sama Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita masih bisa berjumpa dalam video ini. Gimana kabar-kabar kawan-kawan yang ada di luar sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tips cara berjualan atau cara berdagang atau cara anfas dari toko ke toko atau dari satu daerah ke daerah lain. Ya, sebelumnya Rasulullah SAW juga seorang pedagang. Beliau berjualan dari Mekah ke Madinah bahkan sampai ke Syam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips berjualan atau berdagang ala Rasulullah SAW. Tips yang pertama yaitu bersikap jujur. Jujur kepada pelanggan atau jujur kepada konsumen. Sedangkan sifat jujur sendiri itu merupakan salah satu sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Sidik yang artinya jujur. Beliau atau baginda Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, termasuk pada saat berdagang dan berbisnis. Beliau tidak pernah bersifat berbohong atau munafik. Jikalau berat timbangan sekilo, ya ukurannya pasti sekilo, pasti nggak kurang. Bahkan selalu dilebihkan sama beliau. Katakanlah jualan gula sekilo, pasti baginda Nabi Muhammad SAW pasti kasih kelebihan. Ya. Begitu juga kalau seandainya barang tersebut bagus, pasti beliau mengatakan kalau barang itu bagus. Begitu juga kalau seandainya barang itu jelek, beliau baginda Nabi Muhammad SAW pasti akan mengatakan jelek. Baginda Nabi Muhammad SAW sendiri dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya para pedagang, pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Tips yang kedua yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau selalu menjual barang yang bagus atau barang yang berkualitas. Dengan tujuan apa? Kalau seandainya beliau menjual barang yang berkualitas, tujuannya untuk pelanggan biar puas ya. Maksud dalam artian, oh ternyata barang yang dijual itu bagus, gitu ya. Katakanlah kalau seandainya ternyata beliau atau baginda Nabi Muhammad SAW menjual barang second, pasti beliau mengatakan kalau barang ini second, atau katakanlah barang ini jelek. Kalau seandainya barang itu jelek, pasti beliau mengatakan kalau barang ini jelek ya. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Ya, artinya kalau kamu menjual barang second misalnya, ya jelaskan kepada calon pembeli bahwa barang tersebut bukan ori, alias barang itu second. Jangan ngaku-ngaku kalau seandainya barang tersebut bagus tetapi ternyatanya ada cacatnya. Ya. Dengan menjual kualitas bagus, pembeli tentu senang dan merasa puas, apalagi harganya murah ya. Itu dimana-mana pasti suka itu ya, barang murah
kualitas tidak murahan ya. Jadi beliau baginda Nabi Muhammad SAW selalu jujur. Kalau seandainya barangnya bagus, pasti beliau ngomong bagus. Kalau seandainya barangnya kurang bagus, pasti beliau mengatakan barang ini kurang bagus. Yang ketiga yaitu beliau baginda Nabi Muhammad SAW kalau berdagang beliau selalu mengambil untung yang sewajarnya ya. Jadi setiap pengusaha atau pedagang pasti ingin untung. Nggak mungkin pedagang atau pengusaha yang pengen rugi ya. Nah masalahnya di sini ada penjual yang pengennya untung besar, untung gede. Biar untung gede bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam agama, yaitu contoh misal menjual barang harga terlalu mahal sedangkan biaya produksinya itu murah. Terus ada barang second atau barang bekas ngakunya masih bagus, masih ori, barang baru ngakunya. Terus yang berikutnya yaitu barang timbunan, barang ditimbun biar harganya naik dan sebagainya. Nah itu contoh berdagang pengen untung besar dengan jalan yang tidak diberkahi lah atau tidak diridhoi sama Allah ya. Sementara Nabi Muhammad sendiri berjualan itu tidak semata-mata untuk katakanlah mencari keuntungan yang banyak. Beliau mengambil keuntungan sewajarnya karena bukan uang yang dicari Rasulullah, namun keberkahan hasil dari Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20 ya. Buat apa kita untung, katakanlah untung banyak di dunia, untung yang gak wajar. Kalau seandainya keberkahannya dicabut sama Allah, ya percuma, tidak berkah. Niscaya duitnya bakal cepat habis begitu aja tanpa tahu jejaknya. Seperti buat berobat lah kalau sakit, atau buat ya tahu-tahu ya habis lah, buat jajan atau konsumsi tahu-tahu habis sendiri ya. Jadi itu tips yang ketiga ya. Yang berikutnya yaitu yang keempat, melakukan strategi pemasaran. Maksudnya gimana strategi pemasaran? Jadi gak cuma zaman sekarang aja ya melakukan strategi pemasaran dalam berjualan. Jadi beliau baginda Nabi Muhammad SAW zaman dulu beliau sudah menerapkannya ya. Jadi pertama beliau membidik target pasar ya. Tidak hanya menyasar pada pasar tertentu saja, namun semua segmen dari kalangan bawah sampai atas beliau sasar. Maksudnya sasar dalam artian sebagai sasaran target pemasaran bisnis beliau ya. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk menjual barangnya. Beliau menjalin hubungan baik ke pelanggan, ke koleganya sebagai jalan melebarkan sayap bisnis sampai ke penjuru dunia ya. Jadi kita bisa meniru beliau. Kalau kita jualan, kita harus menjalin hubungan baik kepada konsumen atau kepada pelanggan kita, sehingga kita bisa jadi pelanggan tetap dan bisa melebarkan ke lebih luas lagi ya, ke semua segmen. Contoh katakanlah saya jualan katakanlah alat tulis, alat listrik, alat kebersihan, alat bangunan atau perabot lah. Nah, itu jadi bisa melebar ke mana-mana. Ya itu tadi tips yang keempat. Tips yang berikutnya yaitu yang nomor 5 ya. Yang terakhir yaitu tidak mudah menyerah. Sikap menyerah sendiri itu
biasanya dilakukan oleh para pecundang. Dalam artian orang yang gampang menyerah, orang yang putus asa, niscaya hidupnya tidak akan sukses ya. Kalau bisnis atau jualan atau berdagang itu sepi, ya hadapi aja, putar otak, ubah strategi, gimana caranya membalikan keadaan, bukan malah menyerah ya. Buktinya Rasulullah terus berusaha meski dihadapkan dengan cobaan yang bertubi-tubi ya. Ujian kita mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau ya. Katakanlah nih kita jualan, ada yang nggak suka sama kita, nggak perlu kita marah atau kita harus menyerah atau mengakhiri hidup, nggak perlu itu ya. Namanya juga orang dagang, pasti ada yang suka, ada orang yang nggak suka. Jualan itu kadang sepi, kadang rame, ada waktunya kita untung, ada waktunya kita rugi ya. Nikmati aja prosesnya, ikhtiar sama berdoa, jangan sampai ketinggalan ya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87 ya. Dalam Al-Quran sendiri tertulis yang tadi ya. Jadi putus asa, buang jauh-jauh. Yang namanya jualan, kadang saya itu menawarkan barang ya, kadang sehari itu bisa katakanlah di atas juta lah, kadang cuma 100.000, kadang 200.000. Ya namanya jualan kayak gitu ya. Jadi kita itu nggak tahu lah yang namanya rezeki kita hari ini berapa, besok berapa, kita itu nggak tahu. Yang penting kita berusaha, berdoa, ikhtiar. Masalah rezeki Allah udah ngasih buat kita ya. Demikian tadi ya 5 tips berdagang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang di luar sana mau usaha, mau memulai usaha atau yang udah berjalan usahanya, semoga dimudahkan dan jangan sampai menyerah ya. Yang namanya menyerah itu ibaratnya gini ya, kita mau ke tempat tujuan, kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah setengah jalan, kok bisa-bisanya kita mau menyerah. Sedangkan kalau seandainya itu kita menyerah, pasti kita mulai lagi dari awal lagi, jadi tambah jauh lagi ya. Jadi kalau seandainya kita katakanlah mau mencapai tujuan, kita udah berjalan setengah jalan, banyak sekali ujian atau cobaan, tetaplah bersabar ya. Yang namanya hidup ya kayak gini. Jadi jangan sampai kita menyerah ya. Jadi jangan lupa berdoa ya. Kadang orang itu mengatakan doa itu sepele, padahal itu sangat penting ya. Maksudnya itu kalau bagi saya berdoa itu sangatlah penting. Tanpa doa nanti kurang berkah kalau menurut saya usaha itu ya. Jadi kayak gitu. Salam sukses. Semoga yang di luar sana mulai usaha semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.